Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfi Arozak Husni, Midiani Zahra, Nurul Amanah, dan Sutananda Prajana Sution akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Perjanjian. Yang pertama, A. Definisi perjanjian. Perjanjian atau overeenkomst dalam bahasa Belanda yang artinya suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis atau kontrak. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya yaitu B. Asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian dibagi menjadi 5. Pertama, azas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan yang keempat menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang keempat, asas iktikat baik. Asas iktikat baik bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Dan yang kelima, asas kepribadian atau personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membentuk kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Midiani Zahra. Baiklah, saya Midiani Zahra. Selanjutnya itu ada bagian C, syarat sahnya perjanjian. Nah, yang pertama itu ada persetujuan kehendak atau konsensus. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak lainnya. Nah, yang kedua itu ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. Nah, kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, yang ketiga ada suatu hal tertentu atau objek. Nah, suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi atau diprestasi tersebut sebagai objek perjanjian. Yang keempat, ada suatu sebab yang halal. Kausa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Nah, selanjutnya itu ada bagian D, hak dan kewajiban para pihak. Nah, secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan, akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perkenalkan, nama saya Alfi Arozak Husni. Saya akan menjelaskan mengenai subjek perjanjian dan objek perjanjian. Yang pertama adalah subjek perjanjian. Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berhak atas kewajiban prestasi. Biasanya dalam sebuah perjanjian itu bisa terdiri dari dua belah pihak atau lebih. Dan adapun pihak yang dapat terlibat dalam sebuah perjanjian adalah bisa berupa manusia pribadi itu sendiri dan juga bisa berupa badan hukum. Baiklah, subjek perjanjian berupa badan manusia. R. Subeki berpendapat subjek perjanjian adalah yang membuat perjanjian adalah orang yang sudah cakap atau sanggup melaksanakan perbuatan hukum.
Dan yang kedua, para pihak membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya, yang mana dia terlepas dari paksaan pihak manapun dan atas keinginannya sendiri. Adapun subjek perjanjian berupa badan hukum. Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan orang yang menciptakan hukum. Badan hukum sebagai objek hukum yang dapat bertindak hukum, yang mana seperti halnya adalah manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan, di mana persetujuan itu dilakukan oleh badan hukum dengan perantara orang sebagai petugasnya. Badan hukum bisa menjadi dua, itu yang pertama publik, badan publik hukum, badan hukum publik, dan yang kedua badan hukum privat. Yang mana badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik, di mana tujuannya pendirian berkepentingan publik atau orang banyak. Dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata, yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Baiklah, berikutnya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Meskipun tidak dapat dilihat apakah benda ini sudah ada sekarang atau akan ada nanti, sehingga dalam objek perjanjian dapat dibedakan menjadi antara lain. Yang pertama adalah benda yang dapat diperdagangkan, yang kedua adalah benda yang dapat ditentukan, dan yang ketiga adalah benda yang ada di kemudian hari. Adapun benda yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian adalah antara lain. Yang pertama adalah benda di luar perdagangan, misalnya senjata resmi militer yang dipakai oleh negara. Dan yang kedua adalah benda yang dilarang oleh undang-undang seperti narkoba. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbuka atau belum jelas hasil baginya. Saya Sultan Anak Raja Nasution. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam perjanjian serta berakhirnya perjanjian. Adapun macam-macam perjanjian dibagi menjadi 4, yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, pemberian atau hibah, dan perjanjian damai. Selain dari 4 perjanjian tersebut, Wirjono Projodipuro berpendapat bahwa perjanjian dapat dibedakan berdasarkan cara berjanji. Macam-macamnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian timbal balik. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang hak dan kewajibannya ada di dua belah pihak. Yang kedua, perjanjian sepihak. Perjanjian ini perjanjian yang kewajibannya hanya ada di salah satu pihak. Yang ketiga, perjanjian dengan percuma, di mana keuntungan hanya ada di satu pihak saja. Yang keempat, perjanjian konsensual, dan yang terakhir perjanjian bernama atau khusus, dan perjanjian tak bernama. Selanjutnya, penjelasan mengenai berakhirnya perjanjian. Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sama perikatan terhapus karena yang pertama, pembayaran. Secara singkatnya, perjanjian akan berakhir jika pelunasan utang dilakukan oleh debitur kepada kreditor. Yang kedua, pembayaran tunai dengan penyimpanan dan penutupan. Singkatnya, ini terjadi jika debitur membayar dengan tunai namun kreditor tidak menerima pembayaran tersebut, maka debitur akan menitipkannya ke pengadilan. Yang ketiga, pembaruan utang atau novasi. Singkatnya, ini merupakan cara menghapus perjanjian lama dan mengganti dengan perjanjian baru. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran utang. Ini terjadi bila kreditor dan debitur bersatu kedudukannya pada diri seseorang. Yang keenam, pembebasan utang. Terjadi apabila kreditor membebaskan kewajiban debitur. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Ini terjadi jika barang yang dihutangkan itu hilang, hancur, atau tidak dapat diperdagangkan lagi, sehingga perjanjian akan berakhir. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Ini terjadi bila perjanjian dibuat oleh orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian dari undang-undang dan cacat kehendak. Dan yang terakhir, berlakunya syarat batal. Terjadi bila suatu syarat yang telah dipenuhi akan menghapus perikatan seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.